Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Menoreh, tanah Jawa bagian tengah, hiduplah sebuah keluarga petani sederhana pada awal abad ke-20, ketika listrik belum menyentuh rumah-rumah bambu dan jalan desa masih berupa tanah merah yang lengket saat hujan. Desa itu dikelilingi sawah yang membentang seperti permadani hijau, dengan sungai kecil mengalir pelan di pinggirnya. Di sanalah Raka dilahirkan, anak ketiga dari 5 bersaudara, putra seorang petani penggarap yang hidupnya bergantung pada musim hujan dan kemurahan alam. Sejak kecil, Raka telah mengenal bau lumpur sawah, dinginnya embun pagi, dan kerasnya telapak tangan ayahnya yang kasar karena bertahun-tahun mencangkul tanah. Kehidupan keluarga itu berjalan sederhana, nyaris tanpa kelebihan, namun syarat dengan nilai gotong royong, kejujuran, dan ketabahan yang diwariskan turun-temurun. Ayah Raka, Pak Sastro, adalah petani yang dikenal rajin dan sabar. Setiap subuh, sebelum ayam jantan berkokok, ia telah bangun untuk menyiapkan peralatan tani, sementara ibu Raka, Mbok Sri, menanak nasi di tungku kayu bakar. Mereka hidup dari hasil sawah sepetak yang bukan milik sendiri, melainkan milik lurah desa, yang hasil panennya harus dibagi. Ketika panen melimpah, mereka bisa makan nasi putih dengan sayur lodeh dan tempe. Ketika paceklik datang, ubi rebus dan jagung tumbuk menjadi pengganti. Di tengah keterbatasan itu, Pak Sastro memiliki satu keyakinan yang tidak pernah goyah, bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mengubah nasib, bukan hanya bagi dirinya, tetapi terutama bagi anak-anaknya. Pada masa itu, sekolah bukanlah sesuatu yang mudah diakses oleh anak petani. Gedung sekolah rakyat hanya satu di kecamatan, berjarak belasan kilometer dari desa. Banyak orang tua memilih agar anak-anak mereka membantu di sawah daripada menghabiskan waktu di bangku sekolah. Namun, Pak Sastro bersikeras menyekolahkan Raka sejak usia 7 tahun. Setiap pagi, Raka berjalan kaki menyusuri pematang sawah, menyeberangi sungai kecil, dan melewati hutan bambu demi mencapai sekolahnya. Kakinya sering lecet, seragamnya lusuh, dan bukunya tipis, namun semangatnya tidak pernah pudar. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari harapan ayah dan ibunya. Malam hari menjadi waktu paling berharga bagi Raka. Setelah seharian membantu orang tuanya di sawah atau mencari rumput untuk ternak, ia duduk di sudut rumah di bawah cahaya redup lampu minyak. Lampu itu sederhana, terbuat dari botol kaca bekas dengan sumbu kain yang sering kali berasap dan membuat mata perih. Namun di bawah sinarnya yang kekuningan, Raka mengeja huruf demi huruf, membaca buku pelajaran yang telah sobek di beberapa bagian. Ibu Raka sering duduk di dekatnya, menenun tikar atau menjahit pakaian sambil sesekali memperhatikan anaknya belajar. Ia mungkin tidak mengerti apa yang dibaca Raka, tetapi ia mengerti bahwa anaknya sedang berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Tidak jarang Raka harus belajar dengan perut kosong. Ada malam-malam ketika persediaan beras habis dan ibu hanya mampu menyajikan air gula merah hangat. Namun ayahnya selalu berkata, ilmu itu kenyang untuk pikiran, nak. Kalau pikiranmu kuat, badanmu akan ikut bertahan. Kata-kata itu tertanam dalam hati Raka, menjadi penguat ketika rasa lelah dan lapar datang bersamaan. Di sekolah, Raka dikenal sebagai anak yang pendiam namun tekun. Ia jarang berbicara, tetapi selalu mendengarkan dengan saksama setiap pelajaran yang diberikan guru. Guru Raka, seorang pria paruh baya bernama Pak Wiryo, melihat sesuatu yang berbeda pada diri murid kecil itu. Di tengah anak-anak lain yang sering bolos atau mengantuk di kelas, Raka selalu datang tepat waktu dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Pak Wiryo sering meminjamkan buku tambahan kepada Raka, meskipun jumlahnya sangat terbatas. Ia percaya bahwa anak petani itu memiliki potensi besar, asalkan diberi kesempatan. Dukungan kecil itu memberi Raka keyakinan bahwa jerih payahnya tidak sia-sia. Perjalanan Raka mengejar ilmu tidak selalu mulus. Pada suatu musim kemarau panjang, sawah keluarga mereka gagal panen. Pak Sastro jatuh sakit karena kelelahan, dan Raka hampir harus berhenti sekolah untuk bekerja penuh waktu membantu keluarga. Namun di tengah kesulitan itu, ibu Raka menjual satu-satunya perhiasan warisan keluarganya, sebuah gelang perak, sederhana agar Raka bisa tetap bersekolah. Pengorbanan itu membuat Raka berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Tahun demi tahun berlalu, Raka lulus dari sekolah rakyat dengan nilai terbaik di kecamatan. Prestasi itu membuka jalan baginya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi di kota, sesuatu yang hampir mustahil bagi anak petani pada masa itu. Ia harus meninggalkan desanya, berjalan lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Namun setiap kali rasa rindu dan takut menyergap, ia teringat lampu minyak di rumahnya, cahaya kecil yang telah menemani perjuangannya sejak awal. Bertahun-tahun kemudian, Raka kembali ke desa sebagai seorang guru. Ia memilih mengabdi di tanah kelahirannya, mengajar anak-anak petani seperti dirinya dulu. Ia mengajarkan bukan hanya membaca dan menulis, tetapi juga harapan dan keyakinan bahwa latar belakang bukanlah batasan.
Di rumah orang tuanya, lampu minyak itu masih tersimpan, meski sudah jarang digunakan. Bagi Raka, lampu itu bukan sekadar benda, melainkan simbol perjuangan, pengorbanan, dan cinta keluarga yang telah menerangi jalannya menuju masa depan. Kisah Raka menjadi pengingat bahwa perubahan besar seringkali berawal dari cahaya kecil yang dijaga dengan ketekunan di bawah lampu minyak yang redup. Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan budaya Jawa tempo dulu, lahirlah tekad yang mampu melampaui keadaan. Perjuangan anak petani itu membuktikan bahwa ilmu, ketika dikejar dengan kesabaran dan pengorbanan, mampu mengangkat martabat bukan hanya satu orang, tetapi seluruh generasi yang mengikutinya.